Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mari pada pagi hari ini anak-anak semuanya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, tetap sehat, dan tentunya selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan di chapter 2 atau di bab 2 tentang analyzing transaction. Adapun fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kita akan belajar tentang mekanisme atau aturan pendebitan dan pengkreditan. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu ya, kita sudah belajar persamaan dasar akuntansi. Tentunya dengan memahami persamaan dasar akuntansi ini, diharapkan nanti di dalam pembelajaran akuntansi selanjutnya kalian akan lebih paham bagaimana misalnya nanti mencatat transaksi ke dalam akun ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, sekali lagi Pak Untung sampaikan, yang pertama nanti kita akan mengenal lebih lanjut tentang akun. Yang kedua, kita akan mengenal bentuk akun ya, form akun ya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang mekanisme aturan pendebitan dan pengkreditan. Nah, nanti kita contohkan juga dengan soal-soal sehingga nanti diharapkan kalian bisa lebih paham. Baik, yang pertama anak-anak, kita flashback dulu tentang apa itu akun ya. Nah, jadi pada awal pembelajaran kita sudah mengenal istilah apa itu akuntansi ya, account ya. Masih ingat anak-anak tentang apa itu akun ya? Oke ya. Jadi akun atau account kalau diartikan secara sederhana, secara singkat adalah tempat atau folder. Nah, kalau didefinisikan barangkali akun adalah tempat untuk mencatat transaksi sesuai dengan jenisnya. Itulah yang disebut dengan account. Kemudian kumpulan dari akun itulah yang disebut dengan buku besar atau ledger ya. Untuk ulangi, jadi kumpulan dari akun itu yang disebut dengan buku besar atau ledger. Selanjutnya, masing-masing akun ini nantinya pada setiap akhir periode akan dijumlahkan saldonya. Nah, saldo dari tiap akun yang ada itu nanti akan dituliskan dalam suatu daftar yang disebut dengan neraca saldo atau chart of account ya. Jadi neraca saldo ini sumbernya berasal dari buku besar atau dari akun. Oke, gitu ya. Nah, sekarang seperti yang sudah Pak Untung tadi sampaikan kepada kalian, setelah kita memahami pengertian dari akun, nah kita akan mencoba memahami dulu sebelum kita ke aturan pendebitan dan pengkreditan tentang klasifikasi dari akun. Jadi secara garis besar, akun itu dibedakan menjadi beberapa klasifikasi ya. Jadi dapat diklasifikasikan
menurut kelompoknya. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah kelompok akun harta. Ya, atau kelompok akun aktiva atau aset. Nah, kelompok akun aktiva atau harta atau aset ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Ada aktiva atau harta lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang tiga, harta tetap berwujud. Yang keempat, harta tetap tidak berwujud. Kemudian yang kelima adalah akun lain-lain. Lalu apa saja yang termasuk harta lancar? Contohnya adalah kas, sublease, account receivable, itu adalah harta lancar. Atau kas, perlengkapan, piutang usaha. Kemudian beban dibayar di muka, persediaan barang, itu semuanya adalah termasuk akun lancar. Kemudian yang disebut dengan harta tetap berwujud, itu apa saja? Contohnya adalah gedung, ya, mesin, peralatan. Artinya harta ini bisa dipakai berulang kali, ya, dan biasanya mengalami penyusutan. Itulah yang disebut dengan harta tetap berwujud, ya. Kalau sublease berbeda karena merupakan barang habis pakai, ya. Nah, itu tadi merupakan kelompok harta atau aset. Kelompok yang kedua adalah liabilities. Liabilities adalah utang. Utang ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Apa itu utang jangka panjang? Utang jangka panjang adalah utang di mana jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya utang bank yang lebih dari 1 tahun atau notes payable. Nah, kemudian yang termasuk contoh utang jangka pendek, yang kedua adalah utang jangka pendek. Contohnya apa? Contohnya utang usaha atau account payable atau utang gaji, wage payable. Itu semua adalah termasuk utang jangka pendek, ya. Nah, yang ketiga anak-anak adalah kelompok akun modal. Nah, kelompok akun modal ini tentu modal ini akan bertambah jika ada pendapatan. Kemudian akan berkurang jika ada beban. Akan bertambah lagi jika ada setoran modal, ya. Nah, modal ini bisa dikelompokkan menjadi ada modal sendiri, ada modal asing. Modal sendiri apa? Contohnya adalah setoran modal dari pemilik misalnya. Kalau modal asing bisa berarti investasi dari pihak ketiga misalnya. Itu adalah termasuk modal asing. Atau misalnya pembelian saham dari investor misalnya, itu termasuk modal asing. Nah, pendapatan ini seperti yang tadi saya sampaikan itu akan menambah modal. Contohnya apa? Misalnya pendapatan komisi, ya, commission revenue misalnya, atau fee earned, ya, atau fees earned. Itu adalah merupakan pendapatan. Yang termasuk beban apa saja? Ya, ada beban umum atau administrasi, ya, ada beban operasional misalnya. Di sini dicontohkan ada beban sewa, beban gaji, beban utility, ya. Itu adalah termasuk kelompok akun beban. Nah, kembali ke pengertian kita tentang persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari, bahwa di situ harta akan sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Jadi secara prinsip persamaan dasar akuntansi itu seperti itu, ya. Artinya apa? Kelompok akun harta atau aktiva atau aset ini posisinya di sebelah kiri.
Sementara untuk kelompok akun utang, modal, pendapatan, dan beban itu posisinya di sebelah kanan, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita uh, kelompokkan ke dalam akun tadi, berarti bisa terlihat bahwa akun harta itu letaknya di sebelah kiri, ya. Atau akun aktiva itu letaknya di sebelah kiri. Kalau akun pasiva itu letaknya di sebelah kanan, begitu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami dulu, ya. Harus kalian mengerti, ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengenal berbagai macam akun, dari mulai kelompok akun sampai jenisnya, ya. Kelompok akun tadi ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kalau jenisnya ada jenis akun kas, sublease, building, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal tentang bentuk dari akun itu sendiri. Nah, bentuk akun itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah akun T atau T-account. Nah, kita lihat akun T atau T-account ini, ya. Kita lihat dulu. Nah, akun T ini tentunya, kenapa disebut akun T? Karena bentuknya seperti huruf T. Nah, di atas diberi nama akun kas. Oh, berarti ini merupakan akun kas. Seperti ini bentuknya, seperti huruf T, ya. The T account has a title. Jadi harus diberi nama. Kalau tidak diberi nama, nanti tidak akan bunyi. Ini termasuk akun apa? Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sisi kiri atau left side itu disebut sisi debit. Kalau di sisi kanan, right side, itu disebut sisi kredit. Jadi artinya apa? Kiri atau debit itu artinya kiri, kredit itu artinya kanan. Nah, sekarang kalian sudah memahami apa itu debit, apa itu kredit. Jadi kalau debit itu adalah kiri, ya. Kalau kredit itu adalah kanan, ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat ke bank, kalian diinformasikan oleh misalnya pegawai bank, CS misalnya, akun Bapak sudah kami kredit atau akun kas Bapak sudah kami debit misalnya. Nah, berarti tinggal dari sisi mana? Apakah itu termasuk akun aktiva atau pasiva, ya kan? Kalau akun kas di debit, berarti akun kas bertambah. Sebaliknya kalau akun kas di kredit, berarti akun kas berkurang. Sekarang kalau kita ke akun hutang misalnya, kalau akun hutang bertambah itu berarti di kredit. Kalau akun hutang berkurang itu berarti di debit. Nah, untuk memahami itu semuanya, nanti kita akan belajar tentang aturan pendebitan dan pengkreditan. Tetapi sebelumnya kita mengenal bentuk akun itu dulu, ya. Yang pertama akun T atau T account. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, adalah akun 2 kolom. Kenapa disebut akun 2 kolom? Karena kolomnya terdiri dari 2, yaitu debit dan kredit. Cara untuk membuat akun 2 kolom ini, yang pertama, ya, tentunya harus diberi nama dulu. Nama akunnya apa? Karena kalau tidak ada namanya tidak akan bunyi, berarti itu bukan akun. Oh, akun kas misalnya. Nama akun adalah akun kas. Kemudian nomor akun. Nomor akun itu sama dengan kode akun. Nah, untuk memberi kode akun ini tentunya masing-masing perusahaan misalnya berbeda-beda. Tetapi aturan untuk membuat atau ketentuan untuk membuat kode akun itu ada caranya, ya. Nanti di dalam waktu kita akan pelajari kalau memang masih ada waktu, ya, dan memungkinkan, ya. Contoh misalnya akun kas. Kas itu kan termasuk harta, ya.
termasuk harta lancar. Nah, kas itu termasuk harta yang paling liquid, berarti yang paling atas. Berarti kalau kita buatkan akun misalnya akun kas misalnya, berarti harta ya, harta lancar kas, berarti 111. Yang kedua, kalau misalnya piutang usaha mau dimasukkan ke urutan yang kedua. Piutang usaha kan termasuk harta lancar juga. Berarti harta 1 ya, harta lancar 1, 2 adalah piutang usaha. Jadi seperti itu untuk memberi akun ya. Nanti ada kombinasi memberi kode akun dengan abjad dan sebagainya gitu ya. Ini adalah contoh bentuk akun 2 kolom. Lalu bagaimana cara membuat akun 2 kolom itu? Nah, ini yang pertama tanggal. Tentunya untuk mengisi bulan, tanggal, dan tahun. Kalau keterangan berarti misalnya transaksi dengan siapa? Misalnya dengan PT X misalnya, PT A, B, C misalnya ya. Kalau referensi misalnya, referensi adalah merupakan sumber transaksinya diambil dari mana? Oh, dari jurnal umum halaman 1 misalnya ya. Jadi referensi adalah merupakan sumber dari mana transaksi itu diambil. Oh, diambil dari jurnal umum halaman 2 misalnya. Kemudian misalnya dicatat di debit ya. Sebaliknya kalau misalnya kas keluar berarti akan dicatat di sisi kredit misalnya. Nah, nanti pada akhir periode tinggal dipertimbangkan antara sisi debit dengan sisi kredit. Nah, nanti kita juga akan mengenal saldo normal dari masing-masing akun itu. Nah, saldo normal itu didasarkan pada pengertian kita tentang persamaan dasar akuntansi. Harta atau aktiva itu saldo normalnya itu di debit. Kalau pasiva, utang itu saldo normalnya di kredit. Modal juga di kredit. Pendapatan juga di kredit. Nah, kalau beban itu saldo normalnya di debit. Begitu ya. Nah, oke, next. Sekarang kita mengenal bentuk akun yang ketiga, yaitu akun 4 kolom. Nah, sebelumnya barangkali ada yang bertanya, "Loh Pak, itu dari akun T 2 kolom, kok tidak akun 3 kolom?" Ya. Nah, lazimnya yang bisa digunakan adalah akun 4 kolom ini anak-anak ya. Jadi akun 4 kolom ini terdiri dari 4 kolom, yaitu akun debit, kredit ya, saldo debit kredit 1 2 3 4. Berarti 4 kolom. Nah, untuk tanggalnya seperti biasa dicatat tanggal transaksinya, keterangannya misalnya dengan siapa, vendornya, suppliernya siapa misalnya, ya kan? Referensinya tadi, sumber transaksi itu diambil dari mana misalnya. Kemudian kode akun 113 misalnya ya. Nah, itu. Nah, kalau akun 3 kolom berarti debit, kredit, nanti saldonya debit atau kredit. Tetapi yang lazim digunakan adalah akun 4 kolom ini. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan memahami tentang ini. Nah, aturan pendebitan dan pengkreditan. Nah, ini adalah tema kita ya untuk belajar hari ini. Jadi untuk belajar akuntansi mesti harus memahami tentang mekanisme pendebitan dan pengkreditan atau aturan pendebitan dan pengkreditan. Untuk memahami ini kita kembali saja kepada pengertian persamaan dasar akuntansi kemarin ya. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi Pak Untung ulangi, harta itu terletaknya di sisi kiri ya kan. Nah, kalau pasiva ya, pasiva, aktiva di sebelah kiri. Pasiva itu apa? Utang dan modal. Itu letaknya di sisi kanan. Jadi utang, modal, pendapatan, ya, beban itu letaknya di sisi kanan. Ya. Oleh karena itu, karena harta, aktiva itu letaknya di sisi kiri, maka harta itu kalau bertambah di debit. Selanjutnya kalau berkurang itu di kredit. Itu ya. Kemudian utang. Utang itu kalau bertambah itu di sisi kredit.
kalau berkurang di sisi debit. Kenapa demikian? Sesuai dengan persamaan dasar akuntansi itu. Jadi sisi pasifa itu di sebelah kanan, ya, utang termasuk bagian dari pasifa di sebelah kanan. Makanya kalau bertambah mesti di kanan, di kredit. Begitu juga modal. Nah, modal juga kalau bertambah letaknya adalah di kredit. Jadi di sisi kanan. Pendapatan juga demikian. Kalau bertambah di kredit. Nah, beban ini kan kalau di pasifa di sebelah kanan itu kan, jadi modal itu akan bertambah jika ada beban, pendapatan akan berkurang jika ada beban. Oleh karena itu modal jika bertambah itu nanti harus digeser ke kiri, ya kan? Nah, di sebelah kiri supaya persamaan dasar akuntansinya seimbang. Jadi beban kalau bertambah di debit. Begitu juga prefer atau dividen kalau bertambah itu juga di debit. Ini harus kalian pahami. Nah, dipahami, dihafalkan ya, lebih bagus lagi dipahami. Saya kira kalau kalian sudah memahami persamaan dasar akuntansi tidak perlu dihafalkan. Karena sudah kelihatan, oh, aktiva berarti di sebelah kiri. Jika bertambah berarti di sisi kiri atau debit. Oh, modal letaknya di sebelah kanan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau bertambah mesti harus di sebelah kanan atau di sisi kredit, ya, begitu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tentang bentuk akun atau T-account. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dari Luca Pacioli, ya. Luca Pacioli ini adalah seorang developer of double entry accounting. Jadi bagaimana mencatat ke dalam dua sisi, yaitu sisi debit dan kredit, ya. Nah, pencatatan dalam sisi debit dan kredit ini digambarkan di situ ada timbangan, harus selalu seimbang sama, ya kan? Nah, dalam T-account itu left side receive debit, ya. Right side give credit, ya. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima, ya kan? Nah, nanti akan kita praktekkan bagaimana mencatat transaksi ke dalam akun. Kalau sebelumnya kan kalian mencatat transaksi menggunakan neraca atau persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, nanti dalam siklus akuntansi itu kita tidak mungkin mencatat semua transaksi itu menggunakan persamaan dasar akuntansi. Bayangkan kalau dalam sehari hanya 1-2 mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sampai ratusan transaksi, ya kan, suatu perusahaan misalnya harus mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi, itu akan sangat repot. Oleh karena itu dalam akuntansi nanti pencatatan itu akan dicatat pada masing-masing akun. Jadi berdasarkan akunnya masing-masing. Nah, jadi misalnya mencatat pengeluaran uang tunai, berarti di situ melibatkan akun kas, ya kan? Atau penerimaan dari pelanggan misalnya, berarti akan melibatkan minimal 2 akun, yaitu akun kas dan akun pendapatan, ya. Pembayaran piutang dari pelanggan misalnya, berarti akan melibatkan 2 akun juga, yaitu akun kas dan akun piutang usaha. Akun kasnya bertambah, ya, piutang usahanya berkurang. Jadi selalu mencatat dalam 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, debit dan kredit. Itu yang harus kalian pahami, ya. Nah, selanjutnya ini adalah rangkuman dari aturan pendebitan dan pengkreditan yang sudah Pak Untung tuliskan tadi. Jadi kalau aset itu kalau bertambah di debit, sebaliknya berkurang di kredit. Kalau utang itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Modal kalau bertambah di kredit, kalau berkurang itu di debit. Gitu ya. Nah, sekarang masih tentang rule of debit and credit balance sheet account, ya. Jadi ulangi lagi, kalau harta itu kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit.
utang kalau bertambah itu di kredit, ya, kalau berkurang di debit. Modal kalau bertambah di kredit, kalau berkurang itu di debit. Nah, sekarang yang termasuk kelompok akun income statement apa saja sih? Yaitu akun pendapatan dan beban. Pendapatan atau revenue account kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Beban atau expenses kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, ini harus kalian pahami, gitu ya. Seperti yang sudah Pak Untung tuliskan tadi. Sekarang kita akan bicara tentang saldo normal akun. Saldo normal akun itu tentu akan kembali lagi, ini semuanya akan kembali lagi ke pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau harta itu kan posisinya di kiri, berarti saldo normalnya di debit. Kalau utang posisinya di kanan, berarti saldo normalnya di kredit. Begitu pula dengan modal, posisinya di kanan, maka saldo normalnya juga di kredit. Nah, kalau prefer karena mengurangi modal, saldo normalnya itu di debit. Pendapatan di sebelah kanan, berarti saldo normalnya di kredit. Beban itu di sebelah kanan tetapi mengurangi modal, berarti saldo normalnya di debit. Ini ya, pahami ya. Ini harus dipahami. Oke. Nah, anak-anak sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana mencatat transaksi ke dalam akun, khususnya akun T, akun sederhana ini. Ya. Contoh yang pertama, misalnya di situ dituliskan ada contoh on November 1st, Chris Clark deposit $25,000 in a bank account in the name of Net Solution. Ya. Jadi dari soal ini dijelaskan bahwa Chris Clark ini mendirikan sebuah perusahaan di mana pada awalnya dia menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar $25.000. Ya. Artinya apa? Di situ terdapat penambahan uang tunai, ya. Nah, karena apa? Ada setoran modal dari pemilik. Berarti di situ ada dua akun yang terpengaruh, yaitu akun kas dan akun modal, cash and Chris Clark Capital. Logikanya, ya, karena di situ ada setoran modal, berarti harta perusahaan kan bertambah. Berupa apa? Harta perusahaan yang bertambah itu yaitu berupa uang tunai atau cash. Ingat, harta kalau bertambah tadi di mana? Ya, betul. Harta itu kalau bertambah posisinya di debit. Nah, berarti kas bertambah di debit 25.000. Nah, sekarang utang. Utang posisinya di mana? Dalam persamaan dasar akuntansi, utang posisinya di sebelah kanan. Berarti bukan utang, modal. Modal posisinya di sebelah kanan. Nah, di situ ada setoran uang tunai, berarti otomatis kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Ingat, modal kalau bertambah di mana? Di sebelah kanan atau kredit, sesuai dengan aturan pendebitan yang sudah kita bahas tadi di sini. Nah, lihat, modal karena letaknya di sebelah kanan dalam persamaan dasar akuntansi, maka kalau bertambah di sebelah kredit. Sebaliknya kalau berkurang di sebelah debit. Oke, itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi transaksi yang kedua. Yang kedua, next. On November 5, Net Solution bought land for $20,000 paying cash. Artinya di tanggal 5 ini Net Solution mengadakan pembelian tanah seharga atau senilai $20.000 dibayar secara tunai. Kalau tadi ada setoran modal dari pemilik, nah transaksi tanggal 5 ini sebaliknya. Jadi perusahaan mengeluarkan uang
Nah, berarti harta perusahaan itu berkurang. Dalam aturan pendebitan dan pengkreditan, harta tadi kalau bertambah di debit. Karena ini mengambil uang perusahaan untuk apa? Untuk membeli tanah. Berarti harta berkurang berupa uang tunai sebesar 20.000 dolar. Nah, pengeluaran uang tunai ini untuk apa? Untuk membeli tanah. Nah, berarti di situ ada penambahan harta di sisi lain, yaitu berupa tanah seharga 20.000 dolar. Nah, gitu ya. Oke. Next, tanggal 10 November Net Solution purchase. Ya. On November 10th, Net Solution purchase surplus on account for 1,000 and 30,500. Jadi tanggal 10 Net Solution ini mengadakan pembelian perlengkapan on account, berarti secara kredit. Nah, pembelian perlengkapan ini tentu akan menambah harta perusahaan. Berupa apa? Berupa supplies atau perlengkapan. Ingat, harta kalau bertambah posisinya di mana? Di sebelah kiri debit. Berarti tanggal 10 itu ada penambahan harta berupa perlengkapan sebesar 1.350. Otomatis karena pembeliannya dilakukan secara kredit akan menambah utang atau membuka akun baru namanya account payable atau utang usaha. Ingat, utang usaha itu letaknya di sebelah kanan. Berarti utang kalau bertambah letaknya mencatatnya di sebelah kanan. November 10, 1,000 and 30,150. Jadi menambah utang sebesar 1.350 dolar. Oke. Laksana ya. Next, sekarang yang transaksi tanggal 18 ya. Nah, transaksi tanggal 18 ini on November 18 Net Solution receive fee of $7,500 from customer for services provided. Jadi tanggal 18 Net Solution itu mendapatkan pendapatan jasa senilai berapa? 7.500 dolar. Artinya perusahaan ini mendapatkan income atau pendapatan ya. Berarti harta perusahaan berupa apa? Berupa uang tunai bertambah sebesar 7.500 dolar. Nah, berasal dari mana? Oh, dari pendapatan. Berarti pendapatan bertambah sebesar 7.500. Ingat, pendapatan dalam persamaan dasar akuntansi letaknya di sebelah kanan. Berarti bertambah, artinya mencatatnya di sebelah kanan, di sebelah kredit sebesar berapa? 7.500 dolar. Oke. Next, lanjut. Throughout the month, Net Solution incur the following expenses: wax $2,125, rent $800, utilities $450 ya. Kemudian biaya lain-lain sebesar 275. Jadi pada bulan tersebut ya, Net Solution itu mengeluarkan berbagai macam biaya. Ada biaya gaji, ada biaya sewa, biaya utility, dan biaya lain-lain. Nah, ingat, dalam persamaan dasar akuntansi, ulangi lagi Pak untuk sampaikan bahwa beban itu letaknya di sebelah kanan, tapi mengurangi modal. Otomatis kalau bertambah harus digeser ke sebelah kiri di sisi debit. Berarti saldo normal debit itu adalah saldo normal beban itu letaknya di debit. Makanya untuk beban gaji, beban sewa, beban utility, beban lain-lain itu semuanya letaknya di sebelah kiri atau di sebelah debit, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang yang F, on November 30 Net Solution paid creditor on account. Jadi tanggal 30 November Net Solution itu membayar utang sebesar 950.
Artinya kas atau harta perusahaan itu berkurang. Kenapa? Untuk membayar utang. Berarti kas di sebelah kredit berkurang sebesar 950, ya kan? Nah, efeknya adalah ya kas berkurang sebesar 950, kemudian account payable-nya itu berkurang sebesar 950 gitu ya. Nah, ini mungkin ini sudah muncul nih ya. Jadi sudah muncul. Jadi utangnya berkurang 950, kasnya berkurang di kredit sebesar 950. Nah, nanti anak-anak ya, ini masih ada transaksi lagi ya, yang G. On November 30, account reflects that $100 of the surplus inventory had been used. Jadi pada akhir periode nilai perlengkapan yang sudah digunakan itu sebesar 800. Berarti tadi kan membeli perlengkapan, nilai perlengkapannya adalah 1350 kan. Nah, sudah terpakai sebesar 800, ya kan? Nah, berarti yang 550, jadi saldo perlengkapan itu masih ada di debit sebesar $550. Sedangkan yang di sebelah kanan itu berarti karena adanya pemakaian perlengkapan otomatis menjadi beban. Sebesar berapa? Sebesar yang digunakan, yaitu sebesar 800. Oke. Selanjutnya withdrawal atau prive, penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Nah, prive ini tentu akan mengurangi kas, akan mengurangi harta. Berarti harta kalau berkurang itu di kredit ya, sementara prive kalau bertambah itu di debit gitu. Nah, itu anak-anak bagaimana kita mencatat transaksi ke dalam akun ya. Nanti barangkali kalian bisa belajar mandiri dengan mencatat transaksi yang dilakukan oleh Hilman Elektronik kemarin. Kalau kemarin mencatatnya menggunakan persamaan dasar akuntansi, coba kalian di rumah ya selesaikan menggunakan. Jadi soal yang Hilman Elektronik kemarin kalian catat menggunakan akun T ya. Nah, nanti tinggal kalian hitung antara debit dan kredit pada masing-masing akun itu ya. Nah, kalian ingat saldo normalnya. Kalau harta berarti di debit, kalau utang berarti di kredit, kalau modal di kredit. Nah, nanti kalian buatkan daftarnya atau neraca saldonya. Nah, jumlah dari sisi debit dan sisi kredit itu nanti harus sama. Gitu ya. Oke, silakan nanti Pak Untung mohon minta supaya kalian latihan sendiri, karena kalau kalian tidak mau latihan, tidak sering latihan, susah untuk memahami akuntansi ini ya. Silakan anak-anak kalian bisa mengerjakan soal yang Hilman Elektronik yang kemarin ya, untuk evaluasi itu kalian catat ke dalam akun ini. Oke ya. Saya kira sampai di sini dulu anak-anak perjumpaan kita pada hari ini. Pak Untung meminta maaf barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dimaafkan dalam segala hal ya, selalu diberikan kemudahan ya, dan tentu kita selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.